Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh bertawassul dengan salawat? Sangat boleh. Sangat boleh. Ya, asal tawassul itu teman-teman asalnya dengan takwa. Itu rumusannya di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Ya, paling kanan di mushaf sana agak sedikit ke bawah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah dengan takwa itu sebagai wasilah. Wasilah di sini tawassul tawassalu itu mencari wasilah, ya, untuk bisa membawa wasilah itu dalam rangka memohon kepada Allah supaya Allah cepat mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, ternyata kata Al-Qur'an wasilah terbaik itu dengan menggunakan takwa. Ya, takwa itu bisa apa? Macam-macam. Bisa ibadah ritual, itu bagian dari takwa. Ya, misalnya sholat, itu kan, itu bagian dari takwa. Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat 2-3 itu, ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Ya, makanya banyak orang bertawasul menggunakan salat. Tawasul di sini menjadi wasilah. Ya, di Quran banyak sekali. Nabi Zakaria misalnya ketika memohon kepada Allah keturunan, ya, sudah berobat sana sini memohon dan di mihrab salat, dan dengan tawasul salatnya itu dijawab oleh Allah. Ya, itu kan ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, bermohon kepada Allah dalam salatnya, meminta kepada Allah yang Maha Pemberi tanpa batas saat orang mengatakan ini ada batasan. Apa jawaban Allah? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Kan? Maka langsung dikirimkan malaikat menyampaikan kepadanya, Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak. Namanya siapa? Yahya, gitu kan? Nah, jadi itu bisa menggunakan hal demikian. Bisa dengan ibadah-ibadah yang lain seperti misalnya puasa, karena puasa juga bagian dari ketakwaan. Ya, Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi birrul walidain juga bisa. Ya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua misalnya, bisa dengan infak, itu bagian dari takwa juga. Ya, bisa dengan amal-amal soleh. Jadi takwa itu wujudnya amal soleh yang dikerjakan dengan iman. Jadi ketika pekerjaan dilakukan dengan iman kepada Allah, maka berubah pekerjaan itu menjadi amal soleh. Makanya di Quran setiap kata iman itu seringkali disandingkan dengan amal soleh. Ya wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, iman ketika mengiringi perbuatan jadi amal soleh itu bagian untuk titian takwa. Makanya muaranya takwa. Jadi begitu takwa meningkat, maka takwa jadi cara tercepat kepada kita untuk memohon kepada Allah supaya dikabulkan permintaan-permintaan kita. Makanya banyak orang memohon kepada Allah itu dengan mengerjakan amal soleh dulu. Makanya setiap kali kita beramal soleh, teman-teman sekalian, jangan lupakan untuk berdoa, karena itu cepat sekali. Cepat, termasuk kisahnya orang-orang yang viral di Al-Bukhari itu kan, yang terjebak di dalam gua itu, dan sulit mereka kemudian untuk keluar dari situ, ya, setelah menggunakan banyak tenaga, maka mereka bertawasul kan dengan amal soleh masing-masing. Nah, di antara amal soleh itu ada yang dengan menggunakan lisan. Contohnya apa? Misalnya sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan satu kali salawat, Allah akan balas dengan 10 kali. Ya, awas nih ya, awas, ada hati-hati, ada persepsi orang-orang salah yang ditebarkan oleh baik itu dari kalangan orientalis ataupun misionaris bahwa ini nabinya orang Islam masih butuh syafaat dari umatnya. Itu salah memahami. Ya, kita wajar lah karena nggak pernah belajar Islam kan, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah mengerti. Jadi kita terangkan lagi dengan cara yang benar. Sholat yang dimaksudkan di sini adalah meminta dengan sholawat itu, memohon kepada Allah dengan keutamaan nabinya supaya kita dapat kemuliaan. Ya, jadi bukan mendoakan dalam konteks mendoakan Rasulullah sudah baik, sudah terjamin dan sebagainya. Justru kita memohon kepada Allah, ya, dengan membawa nama Rasulullah SAW melalui sholawat kepadanya. Ya, maka kata Nabi SAW itu akan balik 10 kebaikan. Jadi kita bersolawat kepada Nabi SAW, meminta, hakikatnya meminta kepada Allah. Supaya dengan solawat itu Allah berikan kemuliaan seperti Allah berikan kemuliaan atas nama Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dari situ datang Allah memberikan solawat, kata Nabi, 10 kebaikan kepada kita. Dan solawatnya Allah kepada kita itu berupa apa? Bisa berupa pengabulan doa, bisa berupa rahmat, bisa berupa ampunan, ya, bisa kemudahan dalam mendapatkan solusi dalam kehidupan, yaitu misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah,
Ya ayat 155 sampai 157 itu kan bagaimana mengatasi persoalan. 155 persoalannya, 156 kesabarannya, 157 salawat Allah kepada kita. Ya walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, dan setiap orang-orang yang hidup, kalian semua akan mendapatkan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup kalian, bukan untuk menjadikan kehidupan kalian bermasalah, kata Allah. Ya, apa saja ujiannya itu? Ada kekhawatiran, khauf, kita khawatir, gak enak, gak nyaman, macam-macam sifatnya. Wal ju', kadang-kadang lapar, kadang harta berkurang, wa naqsunul amwal wal anfus, ya, kadang jiwa ada yang sakit bahkan meninggal, wat thamarat, ada hasil kerja keras kita diambil oleh orang lain, kita yang tender, mereka yang dapat proyeknya, kan? Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira pada orang sabar. Siapa orang sabar ini? Ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang ketika diuji itu dia menyadari sepenuhnya, wah, ini Allah yang telah tentukan, Allah ingin mengangkat derajat saya. Nah, jadi ini adab di Quran. Kalau sedang punya ujian itu diuji langsung. Ya, cara pandangnya pakai iman dulu. Kalau pakai akal capek nanti. Jadi biarkan iman membimbing akal kita untuk memahami sehingga datang hikmah. Maka ketika iman kita berbicara, iman kita memberikan bimbingan, maka spirit Quran akan datang. Kata Allah, setiap ujian itu pada hakikatnya didesain oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Karena semua ujian itu, pemahamannya, itu tidak pernah datang kecuali untuk meningkatkan kualitas. Silahkan kalau nggak percaya, ya, kita kadang-kadang di satu sisi bisa memahami dengan mudah, tapi sisi lain terkait hidup kita sendiri, kok jadi susah gitu logika itu dipakai. Saya beri contoh begini, di sekolah kan ada ujian. Kita mengerti kan setiap kali ada ujian itu untuk meningkatkan kualitas ilmu kita, makanya kita belajar kan, supaya terlihat ilmu kita itu meningkat. Kalau nggak belajar berarti nggak lulus. Ya makanya kan kosa atau frame terkecilnya itu supaya lulus, supaya lulus. Lulus itu apa sih maksudnya? Ya lulus itu kan peningkatan kualitas. Jadi lulus kualitas kita meningkat sehingga naik dari yang sebelumnya, gitu kan? Dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Ya hidup juga begitu kan, polanya sama saja. Diuji dengan persoalan supaya kualitas meningkat. Kualitas kesabaran, ketangguhan menghadapi sesuatu, ketangguhan merencanakan, ya, ketangguhan bersikap dan sebagainya. Nah, kalau lulus di situ nanti naik kelas. Naik menghadapi lebih besar lagi, maka diuji lagi sehingga matang keadaan hidup kita. Ketika semua ujian sudah dihadapi, maka kehidupan jadi ringan untuk dilakukan. Ya. Nangis itu wajar, air mata itu wajar. Nanti ketika semua air mata telah keluar, pada hakikatnya, pada akhirnya Anda akan menyikapi semua dengan bahagia karena sudah tidak ada air mata lagi yang akan keluar. Jadi kalau sudah terbiasa mengeluarkan air mata sehingga sampai kering, nggak ada air mata lagi yang akan dikeluarkan karena semua akan kebal dengan semua jenis ujian, ringan. Jadi hidupnya akan jadi menyenangkan saja kalau benar cara menghadapinya. Maka Al-Quran mengatakan, katakan pada dirimu, inna lillahi, semua itu punya Allah. Allah kasih ketentuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin Allah uji di luar batas kemampuan, ya kan? Nah, kemudian pasti ada solusinya. Inna ma'al usri yusra, ini ringan, pasti akan selesai, kan? Maka ketika kita bersimpuh di hadapan Allah dan mengatakan semua Allah telah tetapkan, ya wa ilaihi raji'un, semua kembali kepada Allah termasuk solusinya. Lalu kita bersabar, lalu pelan-pelan kita atasi dengan ikhtiar. Maka orang seperti ini di ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika humul muhtadun. Ya, maka orang-orang ini ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Orang-orang ini mendapat salawat dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawatnya apa yang dimaksudkan? Ya, satu, pahala-pahala ya dari kesabaran mereka. Yang kedua, ampunan dari Allah ketika mereka memohon. Kan banyak orang diuji itu sering minta ampun kan? Ya, diuji sakit, sabar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, turun ampunan, kan? Ya, terus dapat pahala banyak. Karena nggak sadar ketika diuji kan, coba loh. Kalau nggak ada ujian, kadang-kadang kan kita nggak bisa merasakan nikmatnya tahajud. Kemarin kemana aja? Nggak pernah tahajud, tiba-tiba pekerjaan dikasih sulit sedikit, mulai puasa, mulai baca Quran, gitu kan? Mulai tahajud, gitu kan? Muncul kan hal semacam itu. Dan jawaban dari doa-doa, dan diringankan persoalan kehidupan. Jadi itu salawat dari Allah. Makanya untuk mendapatkan itu cara cepatnya bisa banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tiap hari kita solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Silahkan bersolawat senyaman yang kita bisa lakukan. Maka itu diantara dalilnya.
Ya, yang paling tegas kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, Allah saja memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat juga bersalawat, dan salawatnya Allah, salawat malaikat beda dengan kita ya, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi saya sampaikan. Maka hai orang-orang beriman, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kisah di masa lalu termasuk para pemimpin-pemimpin yang paling populer sekali. Ya, kalau kita lihat di YouTube juga klik saya kan pemimpin yang senang salawat, nanti muncul tuh. Ya, dulu di Turki gitu kan ada kan, terus yang sekarang juga pemimpin di Chechnya itu ya, senang sholawat juga tuh ya. Terus ya siap banyak, kalau ulama nggak usah ditanya. Kita juga banyak mempersiapkan itu, nanti insya Allah akan terasa manfaatnya, terasa bedanya, terasa kenikmatannya kepada jiwa ya, ada sholawat, ada istighfar dan sebagainya. Semoga Allah memuliakan ya, semoga Allah memuliakan.